Halo sahabat YouTuber, apa kabar? Semoga semua baik-baik saja ya. Terima kasih sudah klik video ini. Untuk postingan kali ini saya akan mengulas kasus yang pernah sangat viral di Sidoarjo, Jawa Timur pada tahun 1995, di mana saat itu seorang hakim pengadilan agama yang sedang bertugas dan seorang wanita tewas di depan sidang dan di hadapan banyak orang oleh amukan seorang perwira angkatan laut yang berpangkat kolonel. Lalu apa sih masalahnya? Ayo kita simak videonya bareng-bareng. Teman-teman, semua video-video saya adalah kisah nyata dan bukan fiksi atau alur cerita film. Jadi tolong jangan lupa dibantu subscribe-nya ya. Terima kasih. Muhammad Irfan Jumroni adalah seorang perwira angkatan laut yang berpangkat kolonel. Kolonel Irfan lulus dari Akademi Militer Angkatan Laut pada tahun 1983. Lalu pada tahun 1984 sang kolonel menikah dengan wanita idamannya yang bernama Eka Suhartini. Eka Suhartini adalah putri Purnawirawan Kolonel Sutarto, seorang mantan gubernur Akademi Angkatan Laut. Rumah tangga pasangan ini sangat harmonis dan terlihat sangat bahagia. Mereka menempati sebuah rumah yang besar di perumahan Pondok Chandra Waru, Sidoarjo, tepatnya di Jalan Taman Asri Utara, Blok D nomor 260. Di mata para tetangga dan teman-teman Eka serta Irfan, pasangan ini adalah orang yang sangat ramah, baik, sopan dan sangat suka berbagi. Eka Suhartini tidak pernah menyombongkan diri, sekalipun ayah serta suaminya adalah seorang perwira yang berpangkat kolonel di Angkatan Laut. Pasangan ini semakin bahagia setelah dikaruniai dua orang putra. Yang pertama bernama Muhammad Danuvaneka dan yang kedua bernama Doni Noviandini. Tapi seiring berjalannya waktu, Kolonel Irfan pun mulai berubah. Pada tahun 2018, Irfan tiba-tiba tidak memberi nafkah kepada anak dan istrinya. Selain itu, Kolonel Irfan juga sering marah-marah tanpa sebab. Hal itu tentu saja membuat pasangan ini sering sekali bertengkar. Sampai pada puncaknya, ketika Eka mengetahui kalau Kolonel Irfan tengah menjalin hubungan perselingkuhan dengan wanita lain di luaran sana. Wanita itu bernama Puji Astuti, berprofesi sebagai perawat di sebuah rumah sakit di kota Sidoarjo. Diketahui nih ya sob, Puji Astuti ternyata masih punya suami dan juga punya anak. Bahkan usia Puji Astuti jauh lebih tua daripada usia Eka Suhartini, istri sang kolonel. Sejak perselingkuhannya itu terbongkar, Kolonel Irfan jadi semakin temperamen. Tidak hanya tidak memberi nafkah dan sering marah-marah saja, Kolonel Irfan sudah mulai berani main tangan pada anak dan istrinya. Mengetahui kenyataan itu, hati Eka hancur. Eka pun semakin marah. Eka lalu meminta cerai. Permintaan Eka langsung disanggupi oleh Kolonel Irfan. Pada tanggal 5 Januari 2005, Pengadilan Agama memutuskan bahwa pasangan yang sudah 20 tahun hidup bersama ini resmi bercerai. Hak asuh atas kedua anak-anak jatuh ke tangan Eka Suhartini. Irfan rela dan bisa menerima semua itu, tapi tidak dengan harta benda yang mereka miliki. Masih di tahun 2005, Kolonel Irfan mengajukan gugatan atau konvensi ke Pengadilan Agama Sidoarjo. Irfan menuntut agar semua harta bersama sang istri atau harta gonogini ini dibagi menjadi dua, yaitu sebidang tanah dan rumah di perumahan Pondok Chandra Waru, Sidoarjo, Jalan Taman Asri Utara, Blok D nomor 260 yang ditaksir senilai 1 miliar rupiah. Eka Suhartini yang mengetahui hal itu langsung melakukan gugatan balik atau rekonvensi. Eka menuntut pembagian harta bersama, yaitu 3 unit mobil seharga 240 juta rupiah. Di sisi lain, Kolonel Irfan berusaha mati-matian agar dia bisa memenangkan gugatannya tersebut. Bahkan Irfan rela menjual mobil untuk biaya mengurus gugatan itu. Berkali-kali Irfan konsultasi pada pengacara yang membantunya, dan sang pengacara selalu meyakinkan bahwa Irfan pasti yang akan memenangkan gugatan tersebut. Tibalah harinya sidang putusan gugatan Kolonel Irfan atas harta gonogini itu digelar pada tanggal 21 September 2005 jam 3 sore di ruang sidang 2 Pengadilan Agama Sidoarjo. Ketua Majelis Hakim Basuni beserta Muhammad Toha dan Ahmad Taufik selaku hakim anggota masuk ruang sidang setelah semua pihak yang berperkara duduk di kursinya masing-masing. Di depan majelis hakim, Irfan beserta Eka Suhartini, mantan istri Irfan, yang menjadi pihak tergugat, duduk dengan didampingi pengacaranya masing-masing. Di saat hakim membacakan amar putusannya, terlihat Irfan sangat-sangat gelisah. Bahkan diketahui Irfan 3 kali pergi ke toilet, dan kepergian yang ketiga
Irfan bukan ke toilet, melainkan pergi ke mobil miliknya untuk mengambil sangkur yang kemudian dia selipkan di balik bajunya. Irfan kembali duduk dan bersiap untuk mendengarkan pembacaan putusan yang dibacakan oleh Hakim Ketua. Inti dari putusan majelis hakim menyebutkan seluruh harta yang dihasilkan selama pasangan suami istri membina rumah tangga dibagi rata. Tapi khusus untuk tanah dan rumah yang ditempati Eka dinyatakan menjadi milik Eka. Sebab rumah dan tanah itu adalah hibah dari kedua orang tua Eka untuk Eka. Mendengar putusan hakim, Irfan seolah tidak percaya dan meminta agar hakim membacakan lagi amar putusannya. Hakim sekali lagi membaca amar putusan, tapi tidak ada yang berubah, semua isinya sama. Hakim meminta bila Irfan kurang paham agar Kolonel Irfan bertanya saja kepada sang pengacara yang saat itu mendampinginya. Saat itu sang pengacara meminta agar Irfan bersabar saja. Tiba-tiba Kolonel Irfan berdiri sambil teriak marah-marah tentang keadilan. Dia lalu mencabut sangkur yang sudah dia selipkan di balik bajunya sejak tadi dan langsung menusukkan ke tubuh Eka. Tapi Eka tidak menyerah begitu saja. Dengan sekuat tenaga dia berusaha mencegah tusukan yang kedua dari sang mantan suami. Tapi semua sia-sia. Irfan tidak bisa dihentikan. Di saat sebagian pengunjung terpana seolah tidak percaya dengan apa yang terjadi, Hakim Taufik langsung mendekat untuk memisahkan keduanya. Upaya sang hakim agaknya tidak berkenan di hati Kolonel Irfan, sebab Irfan mengarahkan serangan itu ke tubuh sang hakim hingga berkali-kali tanpa peduli teriakan orang-orang di sekitarnya. Saat kedua korban bertaruh nyawa, Irfan memilih kabur keluar dari ruang sidang. Irfan agaknya baru tersadar dengan apa yang sudah dia lakukan. Irfan berjalan menghampiri mobil miliknya dan duduk diam saja di sana hingga akhirnya dia diamankan oleh pihak polisi. Di ruang sidang sendiri, kepanikan masih terus terjadi. Tubuh Eka dan tubuh Hakim Taufik yang terkulai diam dan tidak bergerak. Saat dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo, Eka meninggal dalam perjalanan. Sementara Hakim Taufik juga meninggal sesaat setelah dirawat di rumah sakit tersebut. Kejadian itu menjadi sangat viral karena terjadi di ruang sidang, menimpa hakim yang sedang bertugas dan wanita yang sedang digugat, serta dilakukan oleh seorang perwira TNI Angkatan Laut yang berpangkat kolonel. Proses hukum pada Kolonel Irfan pun digelar di pengadilan militer. Di depan persidangan, Irfan mengaku tidak sadar saat melakukan penyerangan kepada mantan istri dan hakim di Pengadilan Agama Sidoarjo, hingga dia sama sekali tidak merasa bersalah. Atas dasar pengakuan itu membuat Kolonel Irfan diperiksa kesehatan mentalnya di Rumah Sakit Dr. Ramelan, Surabaya. Dan hasil dari pemeriksaan itu, Irfan dinyatakan tidak menderita gangguan jiwa apapun dan mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang sudah dia lakukan. Dalam sidang putusan, Hakim Pengadilan Militer menjatuhkan vonis hukuman mati kepada Kolonel Muhammad Irfan Jumroni. Irfan tentu saja tidak terima. Melalui kuasa hukumnya, dia menyatakan banding sampai 2 kali, berharap dapat hukuman yang lebih ringan. Tapi semua upaya itu sia-sia. Hakim di 2 pengadilan di atasnya pun sama-sama menguatkan putusan hukuman mati. Irfan tidak menyerah. Dia mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dan Mahkamah Agung merubah putusan dari hukuman mati menjadi pidana penjara seumur hidup. Oke teman-teman, apapun masalahnya sebaiknya kita libatkan juga Tuhan Yang Maha Suci dalam keadaan susah ataupun senang kita. Sekian dulu untuk video kisah nyata kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.